Yesus Kristus. Berapa dari saudara yang mengucap syukur, kita mau angkat tangan kita. Haleluya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapa, buat kesempatan kembali yang Kau berikan bagi kami, supaya kami dapat beribadah kepadamu, mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau yang telah mati, Engkau yang telah Tuhan Yesus bangkit dari kuburmu, dan sekarang kami memperingati Engkau naik Tuhan ke surga. Terima kasih Bapa, Kau menyatakan Kau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa, dan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Kau baik. Haleluya, sembah Dia saudara. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya.
Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah, Tuhan Yesus, sekalipun tidak peduli bagi kami. Kau buktikan Engkau hidup. Kau buktikan Engkau ada. Kau buktikan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kini kami mau sambut Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu saudara, katakan, sambutlah dia. Sambutlah dia. Tinggikan dia. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri dia hormat. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Kau Allah yang termulia. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan menyambut Engkau. Tangan-tangan yang meninggikan nama-Mu ya Allah. Mulut yang bersorak memberikan hormat bagi-Mu Allah kami. Pujian dan kuasa, Kau Raja. Yesus Raja. Haleluya. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi sambut dia. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami berikan hormat kami. Berinya hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, angkat tanganmu. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Dan kami mau terus memuliakan Engkau. Menari bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara semua yang ada di rumah. Kita tetap terus mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, kita berkumpul di tempat ini. Kami berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing untuk memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Mari tepuk tanganmu, muliakan Dia Raja. Katakan sama-sama. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus.
umat yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari umat lebih dari pemenang. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dialah Allah perisai kita, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah pelindung kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapkan hatimu, siapkan tubuh roh jiwamu. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, kebenaran Allah yang hidup. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan bagi kami. Engkau Allah perisai kami. Engkau Allah yang selalu melindungi kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku. Haleluya Tuhan. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Alkitab selalu ingatkan kita. Hari ini kita berkumpul masing-masing di rumah. Kita akan beribadah, memuliakan Tuhan. Alkitab ingatkan kita kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Tapi hari ini kita masih kesempatan bisa muliakan Tuhan. Masih diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dan kembali ke surga. Ini suatu kenyataan yang kita pelajari dari Alkitab. Tapi bersyukur banget Alkitab tertulis di Markus 16 ayat 19.
Alkitab mengatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, kepada muridnya, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan Yesus sesudah berkata kepada muridnya, dia terangkat. Dia berkata kepada muridnya, pergi ke seluruh penjuru untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Saudara, ini kewajiban seorang murid supaya seluruh bumi diselamatkan umat manusia. Setelah Yesus berkata demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara yang diberkati, ini luar biasa. Kalau bagi orang yang tidak kenal Tuhan, tentu dia nggak akan percaya. Kenapa? Masa orang seberat itu bisa naik ke surga tanpa tangga, tanpa diangkat oleh helikopter? Menurut itu ada pikiran menurut manusia duniawi. Kalau orang beriman yang telah diselamatkan Tuhan Yesus, dia pasti percaya. Karena apa Tuhan Yesus bisa diangkat? Karena bagi Allah, pencipta semesta alam, tidak ada mustahil baginya. Dia akan apapun bisa dia lakukan. Langit bumi laut segala isinya dia ciptakan untuk mengangkat seseorang itu kecil baginya. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, kalau kita benar sungguh mengikuti Tuhan yang kita baca di kitab Markus, kitab Markus 16 ayat 19 yang kita baca tadi, dan juga ditulis di Kisah 1 ayat 9. Kisah 1 ayat 9 katakan demikian, setelah Yesus berkata demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia pesan muridnya pergi ke Galilea. Setelah sampai Galilea, mereka temu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus utus mereka pergi untuk memberitakan Injil kepada seluruh bumi, supaya semua manusia yang percaya pada Injil diselamatkan. Mereka telah mendengar pesan Tuhan Yesus di Markus 1 ayat 9 itu. Setelah Yesus berbicara kepada mereka, selesai berbicara, maka dia terangkat ke surga, disaksikan oleh orang-orang yang saat itu di sekitar Tuhan. Itu juga disaksikan, kita akan melihat di Kisah 1 ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, lagi lihat Yesus sanggup naik. Waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dekat murid-murid Yesus. Dua orang berpakaian putih, mendadak datang dua orang itu. Itu adalah malaikat. Mengatakan kepada mereka, kita lihat apa yang dikatakan malaikat kepada murid-muridnya. Dan berkatalah kepada mereka,
Hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Orang pada lihat Yesus ke langit. Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, kata malaikat itu. Ini ingat baik-baik saudara. Ia akan datang kembali. Yang angkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Saudara percayakah Tuhan Yesus akan datang kembali seperti waktu kamu lihat dia naik ke surga? Kalau saya pribadi pasti percaya, karena itu firman Tuhan yang tulis di Alkitab, apalagi malaikat yang memberitahu. Itu tercatat di Alkitab di Kisah 1 ayat Kisah 1 ya ayat 11. Saudara, Kisah 1 ayat 9, 10, 11 itu jelas di situ. Kita Markus berkata, sedang Tuhan berbicara demikian kepada mereka, apa yang dibicarakan? Soal pergi memberitakan Injil Allah kepada umatnya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara, Tuhan Yesus sekarang duduk di sisi kanan Allah Bapa di surga, menjadi pengantara kita. Oleh karena itu, mata Tuhan di surga selalu melihat di mana kita di bumi ini. Benarkah kita sudah lakukan kehendak Tuhan? Apa kita melakukan kehendak kita? Saudara, ini makin hari makin dekat akhir zaman, di mana-mana pengajaran sesat tersebar kemana-mana. Barusan saya dapat kabar Papua sudah masuk pengajaran sesat, menyatakan bahwa Yesus datang pertama, injak kakinya Yesus injak ke bumi pertama itu akan turun injak di tanah Papua. Saudara, yang lucu, kenapa orang nggak sadar? Memang Papua itu adalah Israel. Yesus datang janji di firman Tuhan itu dia akan datang di Bukit Zaitun, bukan di Papua. Tapi kenapa orang sekarang percaya bahwa Yesus datang injak kaki pertama di tanah Papua? Saudara, hati-hati, zaman ini benar-benar penyesatan sudah di mana-mana. Percayalah pada Alkitab apa yang ditulis di Alkitab. Jangan percaya kata orang. Tuhan sendiri juga pesan, akhir zaman ini akan banyak orang datang mengaku nama Yesus. Akulah dia, akulah dia. Mengaku. Sudah hati-hati. Saudara, yang penting kita hidup ini tiap hari kita baca kitab. Kita tanya pada Roh Kudus, terserah diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita tidak tersesat. Saudara, kita akan lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Allah Tuhan mau, supaya kita hidup di dalamnya. Jangan kita hidup di luar Tuhan Yesus. Kita hidup di dalamnya. Artinya kita hidup di dalam kitab, dipimpin oleh kitab. Kita tidak ngerti, kita buka kitab, kita baca. Kita tanya pada Tuhan. Ya, kitab itu firman. Firman itu yang menuntun kita. Orang benar akan hidup oleh kebenaran. Orang hidup akan ikut firman Tuhan dan firman itu akan menghidupkan kita. Tanpa firman tidak ada satu orang pun hidup. Karena kita adalah buatan Allah. Ini kitabnya tulis di mana sudah tahu? Di Efesus 2 ayat 10. Aku akan baca sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kita kenal Allah, Dia sudah siapkan kita supaya kita dipanggil menjadi Allah-Nya. Jadi Allah mau supaya kita hidup di dalam Allah, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup dipimpin oleh Roh Allah, hidup dipimpin Roh Kudus, sehingga kita bersatu, kita dapat melakukan perintah Allah. Itu tulisannya adalah Alkitab Efesus 2 ayat 10. Saudara, ingat baik-baik, firman Tuhan sudah ajarkan kita bahwa kita miliknya Allah akan lakukan pekerjaan yang baik. Karena itu kita ingat bahwa kita hidup itu bukan kita lagi. Kita hidup di dalam Yesus, milik Yesus. Kalau kita tahu bahwa kita milik Yesus, ada firman-Nya menyampaikan kepada kita demikian. Yang tertulis di Galatia 2 ayat 20. Dan kita dipersatukan, saudara, kita dipersatukan dalam Yesus. Jadi, namun kata firman demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara. Kita hidup, tapi bukan kita sendiri yang hidup. Ya, siapa yang hidupkan kita? Yesus. Dengar baik-baik, saudara. Di dalam aku. Ya. Ingat, saudara, dengar baik. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman, percayaan, hidup kepercayaan dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yesus telah menyerahkan diri untuk aku, untuk saudara, untuk kita semua. Dia rela mati di kayu salib supaya kita tidak mati. Kalau Dia tidak mati di kayu salib, kita juga akan mati di neraka. Karena kita milik Allah, kita nggak perlu sombong, kita mau melakukan kehendak Bapa. Kita mau rendahkan hati, matikan harga diri. Semua ada milik Allah, milik Yesus. Kita berutang sama Tuhan Yesus. Kita bukan lagi kita sendiri yang hidup, tapi hidup kita dihidup oleh Tuhan Yesus. Karena kita harus siapkan hati mencintai Tuhan sepenuhnya. Seperti firman Tuhan ajarkan kita, kasihlah Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa. Dan kasihlah manusia sesama seperti dirimu sendiri. Kedua hukum itu harus kita pegang benar supaya kita tidak keluar dari firman Tuhan. Ya saudara, inti hidup kita tidak perlu takut. Zaman ini kita semua dengar corona di mana-mana, banyak yang mati. Sudah, kalau sebelum mati, kita orang percaya pada Yesus yang disebut di kayu salib, kita tidak akan mati lagi. Kita cuma pindah kembali ke rumah kita yang aslinya. Kita di dunia bukan rumah asli. Di dunia cuma hanya sementara numpang. Satu saat tanpa corona pun kita juga akan kembali. Karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu gelisah, nggak perlu merasa besok mau makan apa. Semua itu dicari oleh orang-orang tidak kenal Allah. Tapi kita anak-anak Allah pasti dipelihara oleh Tuhan kita sendiri, oleh Bapa kita sendiri di surga. Karena kita harus perlu megang janji firman Allah, karena kita ada ahli waris Allah Bapa. Kita berhak terima janji. Maka kita nggak perlu takut, gelisah, nggak perlu lagi, saudara. Kita adalah pewaris Allah. Kita dilindungi. Kita diberkati, kita dipelihara, kita disempurnakan oleh Allah sendiri. Karena itu saudara ingat,
Kita juga akan perlu lagi bela diri kita. Kita cari orang-orang pembela, nggak perlu Allah yang bela kita. Segala sesuatu yang kita hidup di dalam dunia ini adalah Yesus yang menghidupkan kita. Amin. Hidup kita sekarang ini di dunia ini, Yesus yang hidup di kita, bukan kita sendiri yang hidup. Kalau kita ngerti bahwa firman Allah itu ya dan amin, kita akan tahu bahwa hidup ini bukan aku. Contohnya saya sendiri. Saya dulu tidak ngerti, tapi sekarang saya ngerti karena Tuhan selalu memberi tahu melalui Alkitab. Saya baca, saya harusnya mati tahun 2016. Tapi Tuhan perpanjangkan kontrak saya di dunia dan sekarang saya masih hidup. Saya bersyukur hari ini saya masih nikmati yang disebut corona. Kalau saya mati di tahun 2016, saya nggak ngerti itu corona itu apa. Corona itu apa. Tapi saya bersyukur Tuhan baik sama saya. Mengizinkan saya nikmati, boleh dengar corona bisa matikan orang. Tapi kenapa nggak semua orang mati? Karena orang yang dirindungi. Karena orang yang takut sama Allah yang disebut Yesus, mereka dirindungi, mereka yang akan mati. Banyak juga orang yang mati, karena itu seizinan Tuhan. Kita nggak perlu hukumi orang. Juga ada orang Kristen yang masuk penjara. Juga ada orang Kristen masuk rumah sakit karena corona. Tapi semua itu ada seizinan Tuhan. Semua itu Tuhan lakukan segala kebaikan buat kita. Supaya kita benar-benar mengerti bahwa Yesus itu hidup baik. Dia selalu turut bekerja mendatangkan segala kebaikan buat orang yang percaya padanya. Saudara yang diberkati, kalau kita ngerti bahwa Allah kita yang nama Yesus yang kita percaya, maka kita terlindunglah. Maka kita akan diberkati. Kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita juga hidup penuh dengan sukacita. Karena kita yang lakukan, apa yang kita lakukan, itu lakukan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan sendiri. Sudah kita sama-sama belajar, sudah bangkit mulai hari ini bersemangat, layanilah keluargamu awal-awalnya. Jadikanlah Alkitab budaya hidupmu di keluarga. Supaya setiap orang hidup ikuti Alkitab, maka orang itu akan dijamin kehidupannya oleh Yesus. Orang percaya pada Alkitab, kemanapun dia pergi, dia ditudungi, diselimuti oleh darah anak domba. Orang itu tidak akan apa-apa. Tapi kalau keluar dari Yesus, itu banyak masalah. Karena perlindungannya nggak ada. Hanya Tuhan Yesus lah yang melindungi setiap kita. Oleh darah Yesus lah, maka kita selamat. Oleh darah Yesus lah, maka kita menang. Oleh darah Yesus lah, maka kita sukacita. Karena darah Yesus lah yang menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya pada nama Yesus. Amin, saudara. Mulai hari ini kita belajar, kita hidup dalam Yesus, kita lakukan segala sesuatu menurut pikiran Allah, jadi bukan menurut pikiran manusia. Lakukan segala sesuatu dalam perintah Allah Bapa yang tertulis di Alkitab. Tuhan Yesus mengatakan, yang berbahagia orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah orang yang berbahagia. Ada satu kali orang kasih tahu Yesus, ibumu, saudaramu datang menemukan engkau. Yesus jawab, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Laki-laki maupun perempuan? Dilihat di sekeliling orang yang dengar firman Tuhan, dia katakan, dia tunjukkan, kamulah saudara-saudaraku, kamulah ibuku, karena kamu melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara, hanya orang yang lakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudara-saudara itu, dialah yang Tuhan mencintainya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sampai kita ketemu bahwa kita milik Yesus. Amin. Puji Tuhan.
Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Iskandar atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan remah dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua pemuritan masing-masing jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu ini dapat ditransfer melalui rekening BCH atas nama GBI Tuhan menyediakan. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi ketua pemuritan masing-masing. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah atas saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Bapa yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang terus melimpah-limpah di dalam hidup kami Tuhan sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di mana kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan semula karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ini menyatakan bahwa Engkau hidup bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang membangkitkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih bila itu menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Berkati dia Tuhan, apapun yang dilakukannya biarlah Tuhan Yesus yang menjawab setiap jawaban doa hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan kami dapat merayakan Tuhan hari kenaikan-Mu dan kami percaya Bapa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu Tuhan, tapi Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai membimbing kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang sedang beribadah Tuhan sekalipun di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati mereka, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segalanya Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Lindungi dan sertai seluruh umat-Mu Tuhan dimanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun mereka pergi Bapa, biarlah Tuhan yang Yesus yang menyertai setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami memberkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Bapa. Jelikan setiap mata hati mereka sehingga mereka boleh melihat bahkan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias mereka cari selama ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati Bapa, kami bawa bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun keadaan bangsa kami Tuhan saat ini Tuhan, sungguh kami percaya bahwa Yesus yang sanggup memulihkannya Tuhan. Sebagaimana Tuhan Engkau mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup mengubahkan bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, terlebih Bapak Presiden kami lindungi dan sertai, berikan dia kekuatan Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih semuanya jajaran dalam pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih bagi keamanan bangsa kami Tuhan. Baik seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah sakit kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati para medis Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan yang ada di Banten ini Tuhan. Mari Tuhan berkati, lindungi dan sertai mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan pada pagi hari ini
ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau Allah yang terlalu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Saudara, buka hatimu, angkat dua tanganmu, terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan sinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih sayang dan Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dipimpin kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini kita terima sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang kita terima berkat dengan iman, sama-sama katakan amin. Haleluya.